Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwatu iman fillah rahimakumullah, saudara dan saudari yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga malam hari ini kita masih dipercayakan umur olehnya. Umur yang menjadikan kita masih bisa beraktivitas. Kita bisa melakukan banyak kegiatan dari pagi hingga malam hari ini. Dan mudah-mudahan kegiatan yang sedang kita laksanakan di malam hari ini menjadi wasilah yang dapat meningkatkan kualitas nilai kehidupan kita, yang dengannya Allah berkenan dan ridho kepada kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang layak dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk suri tauladan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara dan saudari, kita insyaallah masuk ke pembahasan yang baru, yaitu kitab As-Siyam, ya. Silahkan dibuka kitabnya. Pembahasan ini berarti kita sudah mulai masuk ke hadis nomor 670-an, ya. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, sebagai pembukaan, ya, atas penjelasan ini, Ismail As-Sun'ani di dalam kitab Subulus Salam menerjemahkan atau mengartikan as-siyam dengan makna imsakun makhsusun fi waqtin makhsusin bi syurutin makhsusah. Imsakun makhsusun fi waqtin makhsusin bi syurutin makhsusatin. Imsakun makhsusun atau imsaku makhsusin bisa. Bi waqti makhsusin bi syurutin makhsusatin. Ini as-siyam. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Subulus Salam juz yang ketiga, ya, halaman 292. Jadi pengertian puasa as-siyam kalau secara bahasa imsak saja, menahan. Tetapi secara syar'i adalah menahan sesuatu pada waktu yang dikhususkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Imsakun makhsusun atau imsaku makhsusin, menahan dari segala sesuatu yang ditentukan
pada waktu yang ditentukan dengan syarat-syarat yang ditentukan. Nah, ini pengertian secara syariat. Kalau secara bahasa, imsak saja, menahan. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, kemudian ahli fikih mencoba menguraikan yang dimaksud makhsusun itu apa? Ada dua yang dikategorikan makhsusun. Yang pertama adalah aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan fisik. Dalam hal ini, sesuatu yang bersifat konsumtif, ya, makan, minum, atau hubungan suami istri. Ini yang dimaksud dengan makhsusun. Kemudian, kedua juga ada aktivitas yang berkaitan dengan nilai. Inilah yang kemudian dengan dijabarkan dalam bentuk menghindarkan atau menahan dari kebohongan atau perbuatan-perbuatan yang dapat merusak nilai kebaikan. Nah, ini diterjemahkan oleh ahli fikih, ya, dalam uraian seperti ini. Ya. Baik pengertian dalam arti sesuatu yang bersifat konsumtif maupun tidak konsumtif, ya. Karena kalau bicara aktivitas itu sebenarnya bersifat produktif. Apa saja perilaku kita, amal kita. Kalau konsumtif itu kan bersifat konsumsi saja, makan atau menghabiskan sesuatu, ya. Nah, saudara yang dirahmati Allah, kalau poin yang kedua, yaitu sesuatu yang bersifat produktif, maka ini melembaga atau menyatu dalam seluruh aktivitas kita. Ya. Anda bekerja, ya, Anda bermain, bahkan, ya, Anda bersosialita. Ya. Kalau aktivitas itu bersih dari hal-hal yang menjadikan Anda cacat di sisi Allah karena kebohongan, atau yang Anda lakukan adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka itu sejatinya adalah bagian penting dari pengertian ini. Dalam prakteknya, saudara, kalau hal yang pertama ini diwaktin maksusah. Kalau ini waktunya khusus, yaitu dari menjelang terbit matahari sampai terbenamnya matahari, ya. Ini terbit, ini terbenam. Ini yang disebut mahsusatin, waktu yang dikhususkan. Nah, dengan adanya pengertian ini, maka aktivitas yang terlarang di sini bersifat temporal. Hanya di waktu yang tertentu. Tetapi kalau yang di sini, ini bersifat eternal, abadi. Kalau orang yang berpuasa semestinya memang bersih dari perilaku-perilaku ini. Ya. Ini eternal. Kalau ini temporal, saudara. Nah, kemudian disyurutin makhsuso dengan syarat-syarat yang dikhususkan. Ya, syarat utamanya adalah Muslim, karena orang tidak Muslim puasa nggak diterima. Kemudian balik, ya, akil ini sudah berakal, saudara. Ya. Kalau belum balik, ya anak-anak, ini belum mukallaf. Ya. Tapi kalau ini syarat utamanya jadi mukallaf. Dia sudah masuk kategori yang sudah layak diberikan beban kewajiban
Atau di dalam istilah fikih disebut dengan mukallaf. Kalau kita ini mukallaf. Kalau anak-anak dibawa balik, ya belum mukallaf. Itu sebabnya kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah mukallaf itu kebaikannya kembali kepada orang yang mengajarkannya, membimbingnya. Makanya alangkah ruginya sebenarnya jika kita diberikan kesempatan untuk menjadi madrasah pertama, sekolah pertama bagi orang, bagi kebaikan anak-anak kita, justru tidak diambil, tapi diserahkan kepada orang lain. Nah, saudara dan saudari, ini pengertian ya, yang menjadi dasar adanya pemahaman tentang al-imsak, tentang as-sawm. Nah, kalau Anda melihat ini, saudara, melihat ketentuan seperti ini, maka pokok masalahnya sebenarnya adalah di kemampuan menahan. Ya. Di dalam Al-Quranul Karim, kata puasa yang juga diartikan secara umum dengan pengertian menahan, ini Anda bisa lihat di dalam Quran Surat Maryam, surat ke-19, ayat ke-26. Di ayat yang ke-26 ini, surat ke-19, surat Maryam, puasa itu tidak ada hubungannya dengan makanan dan minuman. Tapi puasa itu berkaitan dengan poin yang kedua, perilaku. Dari mana kita tahu? Kita tahunya setelah kita membaca. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ke-26 surat Maryam berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakuli washrabi wa qari 'ainan. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiyan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, makan dan minumlah dan bersenang hatilah kamu. Jadi makan dan minum perintah. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar untuk berpuasa. Di sini menahan diri. Untuk Allah, untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Jadi as-sawm itu dimaknai menahan diri dari omongan. Jadi tidak mengomong. Kalau bahasa sekarang, tutup mulut. Jadi demonstrasi dengan cara tidak ngomong. Ya. Kan sekarang ada tren, ya, tutup mulut karena ngomong sudah nggak didengar. Bahkan ada juga bukan tutup mulut, menjahit mulut. Ya. Itu menjadi tren, saudara. Jadi rupanya menjahit mulut itu perilaku yang ekspektatif lah, berlebihan dari penerjemahan ayat 26 surat Maryam ini. Jadi mereka punya contoh bahwa kita demo dengan cara tutup mulut begitu. Nah, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini di surat Maryam ini puasa diartikan bukan menahan diri makan dan minum, justru makan dan minum tetap. Ya. Tetapi yang lebih penting adalah di sini pengertian menahan dari perilaku. Itulah sebabnya secara syariat penetapannya itu berbeda, saudara. Kalau puasa diartikan dalam pengertian menahan diri dari makan dan minum, serta melakukan hubungan halal dengan pasangan kita di siang hari, itu ditetapkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah, mulai tahun kedua Hijriah. Ya. Tahun kedua Hijriah. Artinya, pada saat terjadi periode Islam di Mekah, yaitu kurang lebih 13 tahun, ya, maka
Islam, orang Muslim belum kenal puasa. Ya. Dalam pengertian yang 1 bulan ya. Kenapa? Karena puasa yang dilakukan di zaman sebelum hijrah, inilah yang dikenal dengan puasa. Ada Asyura, ada puasa-puasa yang dulu dibangun oleh kebiasaan orang-orang Yahudi, ya, orang jahiliyah. Kenapa? Karena memang tradisi puasa itu di dalam sejarah kemanusiaan bukan pertama kali dikenalkan pada zaman Islam. Pada zaman Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibnu Abdillah kemudian menjadi syariat Allah, itu yang disebut puasa itu ditetapkannya adalah berjangka, yaitu sepanjang 1 bulan. Kenapa? Karena output hasilnya lebih membekas dibanding puasa 2 hari lalu pleng 1 tahun. Itu nggak ada asar, saudara. Kalaupun ada bekasnya atau puasa baru bisa membekas kalau dilakukan rutin dalam seminggu 2 kali minimal, yaitu Senin, Kamis. Itu baru membekas pada diri Anda, baru terasa enak di badan kalau Anda mendawamkannya lebih dari 1 tahun. Sudah masuk tahun kedua, tahun ketiga, Anda mendawamkan, itu enak di badan, saudara. Kalau nggak puasa itu gimana? Jadi nggak nyaman gitu. Tapi kalau Anda baru 1 tahun 1 bulan lagi melatih, itu lebih banyakan enaknya kalau nggak puasa dibanding puasa. Tetapi kalau sesudah lewat itu lebih enak puasa dibanding tidak puasa. Itu sebabnya asarnya beda. Ya. Makanya saudara dan saudari, efek inilah sebenarnya yang ditekankan di dalam Islam. Kenapa? Karena adanya syariat puasa yang ada dan difirmankan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu ujungnya adalah agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Seringkali saya tekankan, saya jelaskan bahwa takwa itu bukan instan. Tatakun, ya. Di sini takwa bukan pengertiannya instan, saudara. Takwa ini adalah sesuatu yang intensitas, bersifat intensitas. Intensif, ya. Kemudian continue. Kenapa? Dari mana kita paham ini? Karena tatakun di dalam kaidah tafsir atau bahasa Arab, dia menggunakan kata kerja mudhari maklum. Kata kerja mudhari maklum. Apa itu artinya? Pekerjaan yang sedang dan akan. Jadi inilah yang disebut dengan continuous. Ya. Jadi sesuatu yang terus menerus. Ya. Jadi puasa kalau tidak menghasilkan perilaku yang secara kontinuitis membentuk kita, yaitu berarti memang ada banyak masalah di dalam peribadatan itu. Lalu kenapa misalkan subhanallah ya, umat Islam ini kan saking disayangnya sama Allah, saudara. Itu kan yang pertama, umat Islam itu udah pasti kalau muslim itu sudah siap, sudah layak jadi calon penghuni surga. Tapi baru calon ya. Karena Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Dalam hadis Muslim, setiap umatku pasti akan dimasukkan ke surga kecuali yang nolak. Berarti kita itu begitu kita lahir dari keluarga muslim, syahadat, kita tempelannya calon ahli surga. Ya. CAS, calon ahli surga. Ya. Nah, apakah CAS ini menjadi C-nya hilang jadi ahli surga? Ujungnya lihat finally-nya. Sejauh mana Anda bisa mempertahankan. Karena yang berat itu adalah bukan labelnya, tapi menjaga label. Ya. Selama kita belum mati, kita masih calon. Ya. Kenapa? Karena baru meninggallah kita menjadi ahli. Apakah ahli surga atau ahli neraka. Itu sebabnya
Endingnya itu sangat menentukan. Bahkan di dalam kitab Sunan Tirmidzi, Rasulullah mengatakan manusia itu ada dalam 4 tingkatan atau 4 kelompok. Yang pertama adalah orang Muslim yang lahir Muslim, besar Muslim, meninggal Muslim. Inilah CAS menjadi ahli surga. Ada juga yang lahir Muslim, besar Muslim, meninggal kafir. Ini dari CAS berubah menjadi AN, ahli neraka. Sama dengan poin yang ketiga, yaitu lahir dari keluarga non-Muslim, besar non-Muslim, tewasnya juga non-Muslim, ya. Meninggalnya dalam keadaan kafir, saudara, ya. Cuman memang terkadang masih disebut almarhum juga, ya. Belum lama itu ada presenter menyebut almarhum, gitu ya. Padahal dia pakai salib, begitu. Sama itu dari 4 korban yang ditembak di mana, di LP itu tampilannya klimis, saudara, ya. Ada janggutnya kecil yang tipis, begitu. Tapi pakai salib, kita juga kaget, ya. Karena begitu dibawa ke keluarganya, salib nangis. Oh, rupanya tampilan begini mah udah tampilan umum. Iya. Sama kayak orang miara jenggot dan kumis kan begitu, saudara, ya. Nah, jadi itu besarnya non-muslim, meninggalnya, tewasnya non-muslim. Itu jelas dari CAN jadi AN, gitu kan, ya. Tapi sebenarnya, saudara dan saudari, kalau kita menggunakan standar hadis tadi, lahir dari kafir pun sebenarnya dia CAS. Calon ahli surga. Kenapa? Karena kata Rasul, itu umatnya Muhammad. Seluruh umat yang lahir sesudah zaman Nabi Muhammad itu semuanya CAS. Mau lahir dari Yahudi, Buddha, Hindu, itu calon ahli surga semua. Ya kan? Makanya kalau begitu, apa bedanya kita dengan kafir? Kalau begitu lahir semua, Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah, kan? Semuanya suci. Jadi artinya, bayi yang lahir dari rahim seorang wanita yang beriman, dan lahir dari rahim wanita yang tidak beriman, semuanya CAS. Jadi jangan pernah salahkan bayi. Lalu begitu lalu dicekek gitu ya. Ada yang bukan dicekek lagi, dimutilasi. Ini sekarang kejadian, saudara. Ini yang, kalau itu mah tetap meninggalnya nanti di akhirat ahli surga, saudara, ya. Jadi semua begitu. Calon ahli surga. Makanya Rasulullah menyebutkan yang terakhir ada lahir dari non-muslim, besar non-muslim, meninggalnya muslim. Jadi kita dengan orang kafir berada dalam satu ujian di dunia itu. Ujian kita adalah bertahan dalam kebaikan, atau kita goyah, jatuh kepada kesalahan. Tapi kalau mereka, apakah bertahan dalam kesalahan, lalu berubah menjadi baik? Dua-duanya itu penuh tantangan. Karena beruntung sekali misalkan, kalau ada orang kafir misalkan, besar kafir, ujungnya kok meninggalnya muslim, kan kata Rasulullah, itu kan diampuni semuanya. Syahadat itu menjadikan terampuni keseluruhannya. Beruntung sekali, saudara. Cuman itu tadi, memang ada perbedaan. Perbedaannya, kenapa? Karena orang Islam, setiap muslim yang lain itu adalah tadi calon ahli surga. Nah, itu sebabnya kontinuitas di dalam kebaikan inilah, saudara, merupakan representasi dari apa yang disebut dengan takwa. Itu sebabnya dalam konteks hubungannya dengan puasa, kalau puasa yang bersifat menahan diri dari urusan makan, minum, atau berhubungan halal dengan lawan jenis, dengan pasangan itu dibakukan dari tahun 2 Hijriah, ya, secara keseluruhannya. Kalau sebelumnya belum dibakukan, ya, belum diwajibkan. Itu sebabnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat, setelah adanya syariat puasa Ramadan, dan ini terjadi bulan Ramadan, maka banyak yang tidak lagi puasa sunnah yang lain, yang memang dulu dalilnya barang siapa puasa ini akan diampuni keseluruhan dosa-dosa yang lalu. Itu sebenarnya sebelum adanya syariat puasa. Kenapa? Karena setelah syariat puasa ada, maka puasa-puasa yang tadi
jatuhnya nilainya di bawah puasa Ramadan. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang paling sering didawamkan adalah Senin Kemisnya. Ditambah kalau mau ditambahkan lagi adalah puasa Daud atau semi Daud atau puasa pertengahan bulan. Nah itu. Hari ini tanggal 15 kalau nggak salah ya, Jumadil Ula, saudara ya. Nah besok Anda kita bisa melaksanakan ibadah saum Kamis begitu. Jadi itu yang didawamkan. Karena apa? Karena tanpa adanya kontinuitas tadi, itu efeknya nggak ada. Asarnya kurang. Kalau asalnya kurang berarti target menjadi takwa menjadi berkurang. Nah, kembali kepada penjelasan merujuk kepada keterangan Imam As-Sunani di dalam kitab Subulus Salam. Jadi puasa di dalam pengertian awal yang berarti adalah menahan, dan itu tidak dimaksudkan hanya untuk menahan makan minum saja, karena Quran surat Maryam surat ke-19 ayat ke-26 justru puasa di sana adalah menahan dari omongan. Di samping itu pun saudara, kalau kita melihat bacaan-bacaan yang ada dalam Quran, Anda bisa melihat beberapa puasa kemudian dijadikan salah satu bentuk kafarat ya. Anda bisa melihat di surat An-Nisa surat ke-4 ayat 92, surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-89, dan juga ayat 95 ya. Ini bicara tentang kafarat saudara ya. Kemudian ada juga Quran surat Al-Mujadilah surat 58 ayat keempat, ini juga kafarat. Jadi puasa itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai kafarat, tebusan atas perilaku yang melebihi batasan. Tidak bisa menahan diri, ya, itu ada kafaratnya. Termasuk kafarat sumpah, ya. Sudah bersumpah tetapi tidak dijalankan, ini ada kafaratnya. Salah satu bentuk kafaratnya adalah puasa 3 hari. Kalau kafarat berkaitan dengan masalah zihar atau memperlakukan pasangan tidak benar, ya, itu bisa sampai 2 bulan berturut-turut puasanya. Ini ada di dalam surat Mujadalah, surat 58 ayat 4. Sedangkan puasa di dalam pengertian ibadah, yaitu ritual, ya, menjaga menahan diri dari hal-hal yang maksusah tadi, itu dari ayat 183 surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah ayat 183, ayat 185, 183, 184, 185, loncat ke 187 sampai ayat 196. Nah, ini puasa dalam konteks tadi menahan diri, ya, tetapi dalam hal lain puasa didudukan sebagai kafarat. Nah, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya kalau kita mampu, ya, menjadikan diri kita orang-orang yang paham terhadap masalah ibadah saum, maka posisi kita itu seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 35. Silakan Anda lihat di ayat ini. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan tentang tingkatan, ya, tingkatan nilai seseorang. Pertama, saudara, ya, tingkatan pertama adalah innal muslimin wal muslimat. Ini surat Al-Ahzab surat 33 ayat 35. Wal mu'minin wal mu'minat, baru naik ke mukmin, ke iman. Ketiga, qanitin qanitat, ya. Keempat, shodikin shodiqat. Kelima, sobirin sobirat, sabar. Keenam, khosyiin khosyiat, orang yang khusyuk. Kemudian ketujuh, mutasaddiqin mutasaddiqat,
Orang yang suka bersedekah. Ya, dalam hal ini termasuk di dalamnya pengertian sedekah adalah zakat. Ya. Kedelapan, so'imin dan so'imat. Kalau bahasa kita jadi so'imah. Cuman kalau so'imah di kita kok jadi nyablak begitu ya. Gak bisa nahan ya. Ini namanya udah bagus itu, tetapi maknanya hilang ya. Ya, kalau so'imin, so'imat, orang yang bisa menahan diri, namanya so'imah tapi nyablak. Ya. Bahkan berlebihan ya. Baru tingkatannya berikutnya hafizin, hafizat. Menjaga kemuliaannya ya. Dan wanita-wanita yang menjaga kemuliaannya. Atau organ kemuliaan di sini ya. Baru yang terakhir, zakirinallaha katsira wa zakirat. Orang-orang yang berzikir. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Saudara, ayat 35 surat Al-Ahzab ini sebenarnya bicara tentang kualifikasi. Atau kita katakan stratifikasi, tahapan kualifikasi. Allah sediakan pahala yang besar itu kalau kita masuk di dalam kriteria yang ini ada semua enggak? Gitulah pertanyaannya. Ya. Kenapa? Karena ada orang muslim dan muslimah tapi belum beriman. Gitu. Sudah beriman tapi enggak tunduk, konitin konitat. Konit itu tunduk. Ya, arti kunut itu sebenarnya maknanya adalah menundukkan diri kepada Allah. Jadi, ada juga misalkan, dia sudah beriman, sudah muslim, tetapi dalam banyak hal dia tidak mau menjadi orang-orang yang tunduk kepada ketentuan Allah. Ya. Bahkan masih banyak di kalangan kaum muslimin yang menganggap aturan-aturan Allah itu menjadikan dirinya terbelenggu. Menjadikan dirinya terhalang. Bahkan na'udzubillah min dzalik, ada juga yang masih berkeyakinan atau beranggapan aturan Allah itu menjadi penghalang rezeki. Nah, itu lebih bahaya lagi. Ya. Nah, jadi saudara dan saudari, ini stratifikasi kualifikasi Anda. Mudah-mudahan intensitas kajian-kajian kita ini menjadikan kita mampu ya berada dalam kondisi seperti ini. Ya. Karena janji Allah apa? A'adallahu lahum ajran azima. Allah sudah menyediakan pahala yang amat sangat besar. Nah, baik saudara dan saudari, kita break karena sebentar lagi waktu Isya ya. Jadi jangan kemana-mana. Kita jeda berikut ini. Alhamdulillahirabbil alamin.